PPG Universitas Jambi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Hendri Berwanti. Saat ini saya mengajar di MAN 1 Tuban. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak Kemenak tahun 2023 di Universitas Jambi. Hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA 2 dengan materi elastisitas subbab hukum Hooke. Menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode eksperimen melalui pendekatan saintifik pada jam pelajaran ke-34 pukul 8.30 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Barat. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah qalbi futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ini kok cewek semua, yang cowok kemana? Lagi magang? Iya, di BLKI. Sampai kapan? Sampai tanggal 12 September. Sampai 13? 12 September. Oh, 12 September. Berarti ini kalian cewek semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Oke. Oke, anak-anak, setelah upacara berpanas-panasan, ada yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan ya? Sama. Oke. Tidak ada yang pingsan tadi? Tidak ada, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Kalau nanti ibu bilang fisika, kalian jawabnya semangat, kreatif, luar biasa. Sama tangannya dikepalkan, biar tambah semangat. Semangat, kreatif, luar biasa. Oke, kita mulai. Fisika,
Semangat kreatif luar biasa. Sekali lagi, fisika. Semangat kreatif luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, kita review dulu pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Momen gaya. Momen gaya atau dinamika rotasi. Momen gaya itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Masih bisa menjawab? Oke, Mia. Momen gaya adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melikat atau berputar. Oke, momen gaya itu adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Benda tersebut berputar. Untuk kata lain dari momen gaya, Torsi. torsi. Kata lain dari momen gaya itu adalah torsi. Ada yang masih ingat contohnya apa saja? Membuka. Oke, ketika kalian di SMP ataupun di MTS, kalian telah mempelajari tentang jenis zat. Ada 3 jenis zat. Apa saja? Zat padat, cair, dan gas. Hari ini kita belajar tentang elastisitas, itu tentang zat padat. Yang kita pelajari tentang zat padat. Apa toh elastisitas itu? Kira-kira benda yang elastis itu benda yang bagaimana? Bisa kembali ke bentuk semula. Itu benda elastis. Benda elastis lawannya ada namanya benda plastis. Kalau elastis tadi adalah benda yang bisa kembali ke bentuk semula. Berarti kalau bisa kembali ke bentuk semula itu pasti nanti akan ada gaya. Benda dikenai gaya sehingga benda tersebut akan berubah bentuk. Ketika gayanya itu dihilangkan, maka benda tersebut kembali ke bentuk semula. Itu benda elastis. Lawannya adalah benda plastis. Kalau benda elastis tadi adalah benda yang kembali ke bentuk semula, dapat kembali ke bentuk semula. Kalau benda plastis benda yang bagaimana? Berarti benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa kira-kira? Plastisin atau malam. Untuk motivasinya ini silakan disimak salah satu aplikasi dari elastisitas. Ini apa? Mainan apa ini? Trampolin. Kira-kira kena apa? Kok bisa robek ya trampolinnya? Ada yang bisa menjawab? Apa? Gaya yang diberikan terlalu besar. Oke. Selanjutnya, kenapa toh kita itu kok hari ini belajar tentang elastisitas? Oktamia, tolong dibaca. Ini kompetensi dasar yang ingin kita capai. Kompetensi dasarnya. Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil dan makna visinya. Oke, kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran elastisitas ini adalah kalian nanti dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan percobaan tentang sifat elastis suatu bahan berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Sedangkan tujuan pembelajarannya untuk hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan. Kalian nanti mampu mengidentifikasi bahan-bahan elastis dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan hukum Hooke untuk menerangkan perilaku pegas dengan tepat. Sebelum kita masuk kegiatan inti, mari kita pretest terlebih dahulu. Silakan dikerjakan soal-soal yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Sudah ketemu semuanya?
Silakan dikerjakan. Untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan melakukan praktikum. Yang kedua, kita nanti akan berdiskusi dan setelah itu kalian melakukan presentasi. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berdasarkan masalah. Nanti akan Ibu tampilkan masalahnya apa, terus kalian nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Untuk membuktikan diskusi kalian melakukan praktikum, setelah itu kalian presentasi ke depan. Ada beberapa kelompok nanti yang presentasi ke depan, seperti itu. Untuk penilaiannya seperti biasa. Penilaiannya nanti akan ada beberapa faktor, kekompakan kalian termasuk dalam kriteria penilaian, keaktifan kalian ketika kalian nanti presentasinya bagaimana, termasuk penilaian kita. Untuk yang pertama, orientasi masalah. Saya mempunyai beberapa gambar di sini. Ini gambar apa? Kelihatan apa enggak? Ini shock breaker. Shock breaker itu tahu enggak toh? Shock breaker, pegas per yang ada di sepeda motor kalian. Iya tahu. Itu salah satu contoh dari elastis, benda yang elastis. Yang kedua ini apa gini? Kasur, spring bed. Yang ketiga? Kantong plastik. Yang keempat? Ketapel. Ini pipa, plastisin. Oke, dari keenam benda yang ada, menurut kalian benda mana saja yang termasuk sifat elastis? Kira-kira mana saja? Spring bed. Terus ketapel. Apa lagi? Ada lagi? Pegas, shock breaker. Ini ya berarti yang lain, plastik, pipa, plastisin, ini termasuk benda apa tadi? Plastis. Bukan benda elastis tapi benda plastis. Masalahnya yang harus kalian pecahkan adalah ini. Ini gambar Upin dan Ipin. Ada yang pernah melihat Upin dan Ipin di TV? Yang punya adik mesti sering lihatnya Upin dan Ipin. Di sini ada Upin dan Ipin. Upin dan Ipin main ketapel. Di sini Upin dan Ipin akan membuat ketapel. Mereka memiliki beberapa karet dan juga pentil. Kalian jam Upin yakin kalau dengan memakai pentil lebih kuat ketapelnya. Tetapi Ipin yakin kalau memakai karet itu dia lebih kuat. Setelah dibuat ternyata ketapel Ipin itu selalu putus. Mengapa hal tersebut terjadi? Kira-kira kenapa? Ada pentil, ada karet. Ada pentil, ada karet. Dimana kalau Upin dia memakai pentil, kalau Ipin memakai karet untuk membuat ketapel. Tetapi dalam prakteknya ketapel Ipin ketika dipakai dia selalu putus. Kira-kira kenapa? Tugas kalian untuk memecahkan masalah yang ada. Sekarang ibu bagi kelompok berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. 4 kelompok ya? 4 ya? Oke. Kalian yang milih kelompoknya atau saya yang memilihkan?
milih sendiri. Ayo. Ayo, berarti ada yang 5, satu kelompok nanti 5. Ayo, silakan berkelompok dengan temannya. Ayo. Ya, ini masih 3, ini masih 3. Ini satu gini aja. Ayo, Ibu bagikan LKPD. Ini nanti ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Silahkan dibaca, bisa membaca semuanya toh? Dibaca dulu, kalau enggak ngerti baru ditanyakan. Biasanya itu kalau kalian tanya dulu baru membaca. Ini dibaca dulu baru nanti kalau enggak jelas silahkan ditanyakan. Hari ini kalian akan melakukan praktikum untuk menjawab masalah tadi yang ada. Bahan-bahannya ada di sebelah kiri kalian. Bahan-bahannya ada di sebelah kiri kalian. Bahannya apa saja yang diperlukan ada di LKPD kalian. Silakan perwakilan kelompok nanti mengambil bahannya apa saja. Di situ ada penggaris, pegas, batang statif, beban, alat statif beserta penyangga statif, kertas, penggaris, dan alat tulis. Silakan mulai praktikum. Semuanya? Iya. Yang ini sama ini apa maksudnya? Oh, yang dia, ya. Dalam? Enggak usah. Enggak usah. Dikerjakan mulai dari awal. Kira-kira mana? Dikerjakan mulai dari awal. L0 itu apa? Dicari safety, naik buku. L0 itu apa? Delta L itu apa? Ayo, boleh buka buku. Ketika nyari literatur, boleh buka buku, boleh browsing di internet. Dan di grup itu saya kirimkan apa itu bahan ajar. Ukurlah panjang gas setelah diberi beban L1 dan catatlah hasil pengukuran pada tabel 1. Ulangilah langkah 5 dengan merubah massa beban menjadi 100 gram. Jadi ditambah 100 gram lagi. 4,5. Itu 150. Sudah nyampe beban berapa ini yang kalian? 150. Oke, sudah ada perbedaan beban ya? Iya. Ketika bebannya ini ditambah, apa yang terjadi? Pegas tersebut akan makin panjang. Oh, pegasnya tambah panjang ya? Iya. Seandainya pegas ini saya tambah beban, tambah lagi sampai tidak terhingga. Kira-kira yang terjadi apa? Pegas akan makin panjang dan lama-kelamaan nanti bakal putus. Bakal putus? Iya, bakal putus. Kira-kira tahu nggak kenapa kok putus? Karena bebannya berlebihan. Karena bebannya berlebihan. Masih ingat tadi motivasi yang saya tampilkan? Trampolinnya, ketika bermain trampolin, lama-lama trampolinnya dia sobek. Itu karena beberapa faktor. Yang pertama, elastisitasnya dia kecil. Yang kedua, bebannya terlalu besar. Jadi dia tidak mampu menahan beban yang ada. Seperti itu. Ayo kelompok 3 maju, perwakilannya. Siapa yang mau maju? Ya, Fatimah sama Erika. Ayo, silakan.
Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Untuk yang pertama, masalah yang kami temui dalam ilustrasi permasalahan di atas, yakni karet ipin lebih sering putus. Yang kedua, berikan hipotesis sementara terkait permasalahan di atas. Tingkat elastisitas pentil lebih besar daripada karet. Pada tabel pengamatan kelompok kami lakukan didapatkan hasil data berikut ini. Ketika masanya 50 gram, penambahan panjangnya 1 cm dan konstantanya 50 Newton per cm. Dan ketika masanya 100 gram, pertambahan panjangnya 1,5 cm sehingga didapatkan konstanta 250 Newton per cm. Dan ketika masanya 150 gram, pertambahan panjangnya 2 cm sehingga konstantanya 750 Newton per cm. Dan ketika masanya 200 gram, pertambahan panjangnya 2,5 cm sehingga konstantanya 800 Newton per cm. Oke. Dapatkan konstantanya yakni 750 Newton per cm. Kemudian yang terakhir dengan massa beban yakni 200 gram dengan gayanya 2000 Newton dengan panjang mula-mulanya 3 cm dan panjang akhirnya yakni 5,6 cm dengan pertambahan panjang 2,6 cm dan didapatkan konstantanya yakni 769,2 Newton per cm. Berikutnya yaitu dari hasil praktikum dengan soalnya dari data tabel tersebut, bagaimanakah hubungan besar gaya dengan pertambahan panjang? Yaitu yang pertama, semakin besar gaya yang diberikan, maka nilai pertambahan panjangnya semakin besar. Sesuai hukum Hooke, yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarikannya. Dan grafik linier yang kita dapatkan dari hasil percobaan tadi, yakni dari kelompok kami menghasilkan sebuah grafik sebagai berikut. Dari grafik ini dapat diambil kesimpulan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Soal berikutnya adalah bagaimanakah pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas, yaitu semakin besar konstanta pegas maka pertambahan panjang semakin kecil dengan dirumuskan K sama dengan F per delta L, di mana K adalah konstanta, F adalah gaya, dan delta L adalah pertambahan panjang. Kesimpulannya dari konsep yang sudah kita ambil tentang elastisitas suatu bahan, khususnya hukum Hooke, yang kita dapatkan yang dari permasalahan tabel di atas adalah terjadinya karet mudah putus daripada pentil dikarenakan nilai konstanta karet lebih besar dibandingkan pentil. Dan semakin tinggi nilai konstanta suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut kembali ke bentuk semula.
kesimpulan. Kita buka 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ayo, monggo Oktamia. Besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang, itu artinya apa? Di sini kami ingin menjawab pertanyaan dari Mia. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Apakah sudah bisa diterima? Oke, artinya semakin besar gaya, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekali lagi aplausnya dong. Untuk pembelajaran hari ini sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan hari ini, mulai dari awal kalian menganalisis masalah yang ada, terus diskusi dari masalah yang ada dan melakukan percobaan. Habis itu kalian melakukan kajian, menjawab soal-soal yang ada di LKPD sesuai dengan literatur yang ada. Kalian bandingkan dengan literatur, kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini. Untuk pegas, kita bicara tentang elastisitas. Di sini kita menggunakan pegas. Hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang tadi bagaimana? Hubungan gaya dengan pertambahan panjangnya tadi bagaimana? Semakin besar gaya yang bekerja pegas, semakin besar pertambahan panjang. Oke. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, ini tadi karena kita praktikum menggunakan pegas, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Itu sesuai dengan hukum Hooke. Ya, hukum Hooke bagaimana? Ada yang tahu bunyinya? Mia? Atau Septi? Oh, Mia, monggo. Besarnya pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan. Besarnya pertambahan gaya pegas itu sesuai dengan gaya yang diberikan. Oke, tepuk tangan untuk Mia. Dan tadi kalian cari pada percobaan ini pada akhirnya adalah kalian mencari K. K itu adalah konstanta, tingkat kekakuan pegas. Bagaimana hubungan antara K dengan pertambahan panjang? Ada yang bisa menjawab? Septi? Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Semakin besar konstanta pegasnya, maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Atau dengan kata lain, K itu berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Di sini kalau saya rumuskan, kita belajar hari ini tentang hukum Hooke, di mana gaya itu sebanding dengan K konstanta pegas dan pertambahan panjang. F itu sebanding dengan pertambahan panjang. Ketika F-nya besar, maka pertambahan panjangnya juga besar. Sedangkan konstanta pegas dari hukum Hooke ini bisa kita ambil persamaannya. K konstanta pegas itu adalah F dibagi dengan delta X. Atau bisa kita bilang
K itu berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Semakin besar K-nya semakin besar, maka nanti pertambahan panjangnya semakin kecil. Ini tentang hukum Hooke. Jadi ketika masalahnya tadi, ketika permasalahan awal, kita mempunyai Upin dan Ipin mau bermain ketapel, di mana Upin pakai bahannya adalah apa tadi? Pentil. Kalau Ipin pakai karet. Punyanya Ipin sering kali putus. Jadi kira-kira yang berpengaruh apa ya? Untuk pembuatan ketapel, tadi yang berpengaruh apa saja? Yang pertama gaya, yang kedua konstanta, yang ketiga ada pertambahan panjang. Untuk bahan yang dipakai tadi ada pentil, ada karet. Konstantanya lebih besar, pentil atau karet kira-kira? Konstanta. Pentil atau karet? Ayo. Semakin besar konstantanya, maka tingkat elastisitasnya semakin kecil. Semakin besar konstanta pegas, maka elastisitasnya semakin kecil. Jadi pentil dengan karet lebih besar mana konstantanya? Karet. Jadi karet lebih mudah putus. Itu kesimpulan hari ini. Semakin besar konstanta bahan, maka dia akan semakin cepat putus, rapuh. Untuk kesimpulan akhirnya kita mempunyai benda plastis dan elastis, di mana benda plastis itu adalah jika diberi gaya luar akan mengalami perubahan ukuran dan bentuk, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda elastis jika diberi gaya luar, maka ketika gaya luarnya itu dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Saya ingin memberikan reward kepada kelompok yang paling aktif. Kelompok paling aktif itu jatuh ke kelompok 3. Terima kasih. Dan untuk presentasinya tadi yang terbaik dari yang baik itu jatuh ke kelompok 2. Terima kasih. Terus sekarang evaluasinya, silakan dikerjakan. HP-nya dikeluarkan semuanya. Saya kirimkan untuk post testnya, saya kirimkan ke grup WA. Semuanya mengerjakan Naila, tidak bawa HP. Refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi pembelajaran hari ini sudah Ibu tuliskan di LKPD. Apakah kalian memahami sifat elastisitas bahan? Ya? Oke. Mengklasifikasi benda plastis dan elastis sudah bisa? Sudah, alhamdulillah. Mia, contoh benda elastis apa? Ketapel. Kalau benda plastis? Plastisin. Oke. Melakukan percobaan hukum Hooke. Kalian tadi sudah melakukan percobaan. Itu adalah percobaan hukum Hooke. Sulit apa enggak? Enggak. Menarik apa enggak? Menarik. Daripada saya ngomong aja di depan ya, langsung praktikum itu lebih menarik. Menentukan perbandingan gaya berat terhadap perubahan panjang pegas. Sudah bisa? Ini tadi menentukan gaya. Kalian mencari gayanya tadi dari mana? Mencari gayanya tadi dari mana? Dari massa kali gravitasi.
Membuat grafik berdasarkan hasil percobaan. Bisa ya membuat grafik? Alhamdulillah, grafik itu biasanya uangel, tapi karena kita sudah percobaan satu per satu, membuat grafiknya lebih mudah. Menyimpulkan konsep konstanta pegas pada hukum Hooke. Menyimpulkan konsep konstanta pegas. Safety, tadi gimana? Konsep konstanta pegas itu yang bagaimana tadi? Semakin besar konstanta suatu pegas, maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Oke, betul. Semakin besar konstanta pegasnya, maka pertambahan panjang itu semakin kecil. Semakin besar konstanta pegasnya, maka benda itu semakin tidak elastis. Seperti itu. Ini untuk refleksi pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Untuk minggu depan kita akan masuk materi hukum Hooke lagi, masih dalam hukum Hooke, tetapi materinya adalah susunan pegas. Susunan pegas itu sama seperti susunan listrik, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, seperti itu. Dan untuk soal-soalnya di buku kalian, uji kompetensinya tolong dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, silakan WA saja. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tepuk tangan dong.